Digantung perasaannya sama gebetan mungkin rasanya nggak seberapa dibandingkan yang dirasakan sosok perempuan satu ini. Ya, dia adalah Mary Jane, terpidana mati kasus narkoba yang nasibnya masih menggantung hingga saat ini. Dia harusnya dieksekusi di tanggal 29 April 2015, tapi karena suatu hal, proses eksekusi ini ditunda bahkan sampai sekarang. Bisa dibayangin nggak sih gimana tertekannya si Mary Jane ini? Bersama saya Anggi Puspariana, jurnalis Kompas.com. Jadi gini ceritanya. Mary Jane Fiesta Veloso atau biasa dipanggil Mary Jane adalah seorang warga negara Filipina. Perempuan kelahiran 10 Januari 1985 ini adalah anak bungsu 5 bersaudara dari pasangan Cesar Veloso dan Celia Veloso. Gak seperti anak-anak pada umumnya, masa kecil Mary Jane ini terbilang cukup memprihatinkan. Bahkan Mary Jane ini cuma bisa menyelesaikan sekolah menengah pertamanya. Dan Mary Jane terpaksa harus menikah di usia yang terbilang cukup dini, yakni 17 tahun. Gak cuma itu, pernikahan ini gak berlangsung lama. Tepat di tahun 2009, Mary Jane bercerai. Kemudian ia memutuskan untuk merantau ke Dubai, Uni Emirat Arab untuk kerja jadi ART. Tapi lagi-lagi nasib baik tak berpihak kepada Mary Jane. Di sana dia hampir diperkosa di saat lagi capek-capeknya berjuang buat menghidupi orang tua sama 2 anaknya yang ada di Filipina. Karena trauma inilah Mary Jane akhirnya milih buat balik ke Filipina. Ya, meskipun kontrak kerjanya di sana belum habis. Sepulangnya di Filipina, Mary Jane ini lagi-lagi mengalami pergolakan batin. Nah, Mary Jane ini masih trauma berat dengan kejadian sebelumnya. Ya, perempuan mana sih yang gak trauma kalau berada di posisi Mary Jane? Tapi di waktu yang sama, Mary Jane ini benar-benar bingung banget. Karena ia gak punya penghasilan, sedangkan ada orang tua dan anak yang harus ia hidupi. Karena waktu itu keadaannya udah kepepet banget, Mary Jane akhirnya berusaha buat cari cara gimana biar bisa disalurin bekerja lagi ke luar negeri. Nah, disinilah awal pertemuan Mary Jane sama Maria Cristina Sergio, orang yang diduga menjebak Mary Jane untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Awalnya Cristina yang udah tetanggaan nih sama Mary Jane nawarin kerjaan di Malaysia. Ya, Mary Jane seneng dong ditawarin kerjaan, terlebih yang nawarin ini orang yang udah dia kenal. Tapi karena pekerjaan yang dijanjiin di Malaysia ini udah nggak tersedia lagi, akhirnya Cristina minta Mary Jane untuk pergi ke Yogyakarta. Gak hanya sekedar menyuruh, Cristina ini juga membekali Mary Jane dengan uang senilai $500 Amerika Serikat atau senilai dengan 4,5 juta rupiah dengan menitipkan sebuah koper. Waktu itu Mary Jane emang gak kepikiran macam-macam nih soal apa isi dari koper itu. Karena ya di pikiran dia cuman gimana caranya dapat kerjaan aja. Tapi setibanya di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, langkah Mary Jane tiba-tiba terhenti waktu 2 petugas bea cukai bandara mencurigai koper merek Polopaid warna hitam yang dibawa Mary Jane. Jadi waktu koper ini dimasukin ke X-ray, terlihat pencitraan ada bintik-bintik hijau kecoklatan. Dan setelah dilihat lagi sama petugas, ternyata kulit bagian luar koper itu tuh kayak ada sayatan dan direkatkan lagi sama lakban warna hitam. Ngerasa ada yang nggak beres, petugas ini langsung merobeknya. Nah, ternyata ada 4 bagian bungkusan heroin yang dilapisi aluminium foil dan disimpan di sela-sela dinding koper. Heroin yang ditemukan petugas di koper itu beratnya sampai 2,6 kg. Kalau ditaksir, kira-kira nilainya sampai $500.000 Amerika Serikat atau 4, miliar rupiah pada masa itu. Di situ Mary Jane yang benar-benar shock langsung ngejelasin panjang lebar sama petugas bea cukai kalau dia sama sekali nggak tahu ada barang haram di koper itu. Mary Jane bersikukuh kalau koper itu bukan punya dia, tapi dikasih Cristina untuk kemudian diserahkan pada seseorang yang namanya Ibon waktu sampai di Yogyakarta. Sambil nangis-nangis nih, Mary Jane bersumpah kalau dia cuma diperalat buat bawa barang haram itu.
Tapi apapun alasannya, Mary Jane tetap dibawa oleh pihak yang berwenang bersama dengan barang bukti itu. Nah, waktu diinterogasi itu sebenarnya kondisi Mary Jane ini cukup memprihatinkan karena ya dia nggak didampingi pengacara ataupun penerjemah. Padahal waktu itu interogasi dilakukan dengan bahasa Indonesia dan Mary Jane hanya bisa berkomunikasi pakai bahasa asalnya, yakni bahasa Tagalog. Kalau bahasa Inggris, ya dia saat itu juga nggak begitu fasih. Dari hasil interogasi itulah kasus Mary Jane langsung digiring ke meja hijau. Tapi di persidangan, hak Mary Jane sebagai terdakwa juga kayak kurang diperhatikan. Pengadilan nggak menggunakan penerjemah berlisensi, terus pengacara yang ditunjuk sekedar pembela umum yang disediakan polisi. 11 Oktober 2010, vonis hakim mutusin kalau Mary Jane bersalah dan menerima hukuman mati. Ngerasa dirinya tak terlibat, Mary Jane ini mulai melakukan berbagai upaya hukum, mulai dari banding, kasasi, peninjauan kembali, sampai permohonan gerasi kepada Presiden Jokowi. Tapi Mary Jane akhirnya cuma bisa pasrah karena berbagai upaya hukumnya ditolak. (28 April 2015) Jam menunjukkan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Mary Jane dan 8 terpidana mati lainnya duduk di ruang isolasi. Satu persatu nama mereka dipanggil untuk bersiap menghadapi regu tembak di lapangan Limus Buntu, Nusa Kambangan. Mary Jane Fiesta Veloso menjadi nama terakhir yang dipanggil untuk menuju ke ambulan yang akan dibawa ke tempat eksekusi. Ia berdiri tegap, matanya fokus ke arah pintu yang mungkin tak akan ia lihat lagi. Mary Jane pun keluar dari ruang isolasi dan tiba-tiba langkahnya pun terhenti. Seorang sipir mendekat dan berbisik ke Mary Jane, "Eksekusi Anda ditunda." Kaget, haru, semuanya menjadi satu. Kegembiraannya membuncah, tangisnya pecah. Sipir-sipir yang ada di sekitar Mary Jane bertepuk tangan sembari memberi ucapan selamat. Sipir-sipir itu tahu betul kebaikan hati Mary Jane, kata seorang rohaniawan yang mendampinginya. 2 kilometer dari berdirinya Mary Jane, tepat di tanggal 29 April 2015 pukul 00.35 waktu Indonesia Barat, eksekusi terhadap 8 orang terpidana mati dilakukan. Suasana hening, hanya ada suara peluru yang terdengar. Lalu siapa yang menyelamatkan Mary Jane? Ya, Presiden Joko Widodo yang meminta eksekusi mati ini ditunda. Kenapa begitu? Jadi pemerintah Filipina ini masih membutuhkan kesaksian Mary Jane setelah perekrut Mary Jane, Maria Cristina Sergio, telah menyerahkan diri ke kepolisian di Filipina di tanggal 28 April 2015. Saat itu, Maria memang ngaku kalau dia terlibat sindikat perdagangan narkoba internasional dan telah memperalat Mary Jane sebagai kurir narkoba. Gak cuma itu, dari pernyataan Jaksa Agung kala itu, Muhammad Prasetyo, ternyata emang ditemukan fakta dan indikasi kalau Mary Jane itu korban perdagangan manusia yang tujuannya eksploitasi penyelundupan narkoba. Udah subscribe channel YouTube Jadi Gini Ceritanya belum? Banyak cerita dan kisah menarik loh. Ayo buruan, biar nggak ketinggalan episode-episode baru. Subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Selamat dari eksekusi mati tahun 2015, Mary Jane dipindah dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Perempuan kelas 2B Yogyakarta. Ibu dua anak ini memilih fokus ngelakuin hal-hal positif, mulai dari belajar memasak makanan Indonesia, aktif berolahraga, sampai membatik. Bahkan wanita yang sudah fasih berbahasa Jawa dan bahasa Indonesia ini juga mulai menjual batik tulis buatannya untuk warga. Mary Jane bilang ia hanya ingin pulang dan berkumpul dengan keluarganya. Ia bahkan rindu buah hatinya yang sudah ia tinggal sejak di umur 1 tahun.
Saya mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kesempatan saya untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara saya dari Komnas Perempuan yang Kau utus untuk selamatkan saya saat dieksekusi. Ini bukan kebetulan. Saya percaya Engkau punya rencana dalam hidup saya. Saya percaya mukjizat akan terjadi. Semoga hati Presiden Joko Widodo tersentuh agar saya bisa bertemu keluarga saya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Amin. Meski lolos dari hukuman mati, tapi Mary Jane ini belum bisa hidup tenang. Ya gimana enggak? Karena kan eksekusinya ini ditunda, bukan dibatalkan. Sampai sekarang Mary Jane hidup di jeruji besi tanpa tahu kapan eksekusinya tiba. Sekian dulu cerita kali ini. Ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye!